Halo, selamat siang. Ketemu lagi di Cerita Lili. Dan sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini membawa ketenangan karena kita masih dalam pandemi ya. Dan semoga tidak mengurangi kehusuan kita untuk beribadah total selama di bulan Ramadan ini ya. Dan terima kasih sebelumnya. Dan saya tunggu partisipasinya untuk like atau komen atau boleh share ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan baik, di edisi kali ini saya akan berbagi tips berpuasa di bulan Ramadan ya, di saat pandemi seperti sekarang ini ya. Ini puasa yang kedua di mana kita dalam pandemi dan tidak ada yang berubah sih ya, cuman mungkin hanya perlu sedikit pengawasan lebih ya, seperti protek terhadap diri, keluarga ya, dan yang kita konsumsi selama bulan Ramadan. Oke, apa saja? Yang pertama adalah suplai makanan ya. Ini diusahakan kita mensuplai makanan yang nggak cepat basi ya, awet di kulkas ya. Dan saya kebetulan punya anak remaja di rumah, jadi tahu sendiri anak remaja, anak ABG ya, makannya kan suka-suka. Jadi sebelum saya ke pasar atau belanja ke supermarket, saya tanya dulu dia maunya apa gitu ya, dan saya bikin listnya. Oke, kemudian saya belanja dalam jumlah lumayan banyak ya, minimal 1 minggu, karena saya meminimalisir untuk pergi ke tempat umum ya, khususnya pasar gitu. Jadi ya udah langsung belanja untuk 1 minggu ya, stok di kulkas gitu. Kemudian yang kedua adalah saya sudah berjanji ya sama diri sendiri akan masak sendiri gitu ya selama Ramadan ini. Insya Allah ya, kalau memang dikasih waktu yang longgar, kemudian badan yang fit ya, pinginnya masak sendiri, karena itu tadi ya, untuk meminimalisir jajan atau keluar rumah. Terus rasanya kalau masak sendiri lebih higienis yang pasti ya, terus bisa hemat. Itu sih ya. Jadi masak sendiri ya. Terus kalau soal menu, saya sih yakin pasti semua udah jauh lebih jago ya masaknya, dan nggak perlu dikasih referensi mesti kemana ya, karena sekarang kan eranya udah medsos, udah internet ya, kita dengan mudah bisa follow siapapun yang jago masak ya. Dan kalau saya pribadi sih, saya follow yang bahan-bahannya tuh mudah didapat ya, baik di warung atau pasar terdekat. Jadi sekali lagi, masak yang simple-simple alias yang praktis-praktis aja, karena memang saya tim praktis. Oke, kemudian berikutnya yang saya siapkan lagi adalah membersihkan peralatan ibadah ya. Berawal dari rumah dulu ya. Jadi sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan itu saya kerja bakti ya, untuk membersihkan rumah ya. Terus saya pel, saya bersihkan aja gitu ya, supaya lebih tenang aja sih menjalankan puasa Ramadan, ibadah dengan kondisi rumah yang bersih gitu ya. Terus saya juga menggunakan mukena dan sajadah terbaik yang saya miliki ya, supaya semangat beribadahnya dan lebih khusyuk aja gitu loh. Adakah yang seperti saya? Kita tos kalau gitu. Oke, kemudian ini tip khusus buat yang nggak sempat masak ya. Tadi maunya praktis, cepat, bisa sih antar pesan makanan ya, tapi dengan catatan ya, kita harus memastikan itu bersih gitu loh ya. Ketika menerima makanan pun ya, sesudahnya kita langsung dengan segera cuci tangan ya, karena itu tadi kita masih dalam pandemi, jadi harus ketat gitu loh. Ya. Oke, kemudian tips berpuasa itu sendiri di kala pandemi ya, sama sih, standar ya. Tidur yang cukup yang pertama. Ini gampang-gampang susah ya di Ramadan. Terus kita bisa nggak sih memenuhi waktu tidur yang cukup selama minimal 6 jam yang saya baca ya. Ini anjurannya adalah minimal 6 jam tidur ya, itu sudah cukup ya. Saya sendiri kalau kurang tidur itu
bisa lemes seharian. Terus yang paling jelek adalah mood, jadinya aduh aduh bisa-bisa sensi, senggol bacok gitu kalau kurang tidur ya. Jadi usahakan tidur cukup ya, curi-curi waktu aja lah ya. Di bulan puasa ini memang agak agak sulit gitu kan untuk kita bisa memenuhi waktu tidur yang cukup ya, tapi ya sudah, jadi siasati saja. Setiap orang pasti berbeda gitu kan cara mensiasatinya. Kemudian perbanyak makan nabati ya, sayur, buah ya. Terus hindari lemak jahat ya, gorengan. Aduh, ini kayaknya PR deh, agak susah ya, karena saya sendiri kalau buka puasa itu menu wajibnya adalah teh manis hangat dan gorengan ya. Dan kita juga dianjurkan untuk mengurangi makanan atau minuman manis gitu ya. Sementara di puasa itu kan godaan terbesar adalah takjil ya, yang rata-rata tuh aduh manis-manis semua ya. Cuman balik lagi sih, kalau saya pribadi lebih ke ya udah deh, nggak apa-apa asal nggak terlalu berlebihan, itu aja sih kuncinya ya. Buka puasa biasa pakai gorengan, ya udah 2 biji aja sama teh manis hangat, udah cukup gitu ya, nggak banyak-banyak banget gitu. Terus jangan stres ya. Ya ampun, Ramadan ada yang stres. Ya gimana dong Bun, namanya hidup ya. Oke. Kalau saya pribadi sih mungkin agak berkurang ya stresnya, beban, dalam arti saya sangat mensyukuri datangnya bulan Ramadan, di mana ini adalah bulan baik ya. Jadi secara psikologis lebih tenang ya, di mana kita bisa total beribadah di sini dan merasa dekat aja dengan Sang Pencipta ya. Jadi ayolah kurang-kurangi stresnya ya dengan perbanyak ibadah dan mendekatkan diri aja gitu ya. Itu jauh akan lebih menenangkan ya secara psikologis. Berserah diri itu kali ya, lebih tepatnya ya. Oke, kemudian minum air putih ya. Ini wajib sekali ya, dalam satu hari itu minimal 8-10 gelas per hari. Dan tadi pagi barusan saya baca ada trik baru ya, bagaimana sih cara menerapkan kita bisa tepat dalam mengkonsumsi air putih dengan metode 2-4-2 ya. Jadi 2 gelas pada saat sahur ya, 4 gelasnya ketika berbuka dan juga ketika selesai taraweh ya, dan 2 gelasnya lagi adalah menjelang tidur ya. Jadi di total adalah 8 gelas ya. Pokoknya minimal 8-10 gelas per hari konsumsi air putihnya ya, jangan sampai enggak, karena itu nanti dapat mengurangi kekurangan cairan gitu loh ya, jangan sampai ya. Jadi usahakan air putih 8-10 gelas per harinya kita konsumsi. Kemudian olahraga teratur ya. Gampang-gampang susah? Enggak juga. Gampang banget, tergantung niat ya. Lagi Ramadan gini, puasa gini, emang bisa olahraga? Oh bisa banget ya, tinggal disiasati waktunya, curi-curi waktu sebelum berbuka puasa ya. Cukup jogging atau jalan santai aja lah ya, 30 menit cukup untuk kita berolahraga ya, supaya imun kita kuat ya, terus tubuh juga sehat ya. Oke, cukupkan dengan niat sih kalau mau olahraga. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah konsumsi suplemen vitamin ya. Karena kadang kita suka ngerasa gini, aduh cukup nggak ya apa yang sudah saya konsumsi, baik makanan, minuman, terus pola hidup sehat gitu ya, adakah yang kurang gitu. Nah, nggak ada salahnya kalau misalkan konsumsi vitamin ya, khususnya vitamin C, D, kemudian zinc, yang ini jelas vitamin-vitamin atau suplemen yang sudah terbukti dapat menjaga imun dan juga daya tahan tubuh kita gitu loh ya. Namun yang paling penting dari semua itu adalah kita tetap menjaga pola hidup sehat ya, pola hidup yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga imun tetap terjaga dan virusnya nggak berani menyerang. Gitu loh ya. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya,
kemudian dapat beribadah dengan total, dengan baik di bulan Ramadan ini ya. Hindari stres yang pasti ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa ya, ditunggu banget partisipasinya untuk like atau komen, atau boleh juga share ya kalau memang dirasa bermanfaat. Terima kasih banget ya. Terus subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lili Santi undur diri. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di lain waktu.